Nama saya Devi Novikasari dari Prodi Farmasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kenali gejala diare dan upaya pencegahannya. Yang pertama, apa sih diare itu? Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011, diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih dari 3 kali sehari. Kemudian penyebab diare itu apa aja sih? Yang pertama yaitu ada infeksi virus, bakteri, dan parasit. Virus seperti apa yang dapat menyebabkan diare? Nah, virus yang pertama yang dapat menyebabkan diare itu ada norovirus, kemudian ada rotavirus, dan yang ketiga ada hepatitis A. Kemudian, bakteri yang dapat menyebabkan diare yaitu bakteri E. coli, Salmonella, dan Shigella. Yang terakhir yaitu parasit yang dapat menyebabkan diare adalah parasit Giardia dan Cryptosporidium. Yang kedua, penyebab diare yaitu keracunan makanan. Yang ketiga, alergi dan intoleransi makanan tertentu. Nah, makanan apa aja yang dapat menyebabkan diare? Yang pertama yaitu makanan-makanan yang mengandung fruktosa atau makanan-makanan pedas dan bisa minuman tertentu ya teman-teman. Kemudian ada efek samping obat tertentu yang dapat menyebabkan diare. Nah, obat apa aja yang dapat menyebabkan diare? Yang pertama itu ada obat penurun tekanan darah, kemudian obat anti aritmia, yang ketiga ada obat antiinflamasi non-steroid, dan yang keempat ada obat antasida. Kemudian penyakit pada usus. Penyakit pada usus kenapa kok bisa menyebabkan diare? Penyakit pada usus atau biasa disebut radang usus itu dapat menyebabkan diare karena luka pada dinding usus yang menghambat fungsi pencernaan. Itu dapat menyebabkan diare. Kemudian stres dan gangguan psikologi dapat menyebabkan diare. Mengapa ya? Karena pada saat seseorang mengalami kondisi stres atau gangguan psikologi, pergerakan pada ususnya menjadi lebih aktif. Nah, oleh karena itu, frekuensi buang air besar dapat meningkat. Jadinya, frekuensi buang air besarnya lebih sering deh. Kemudian, gejala diare. Nah, gejalanya apa aja sih diare itu? Yang pertama, fesesnya itu lembek dan cair, kemudian nyeri dan kram pada perut. Yang ketiga ada mual dan muntah, kemudian nyeri kepala. Yang kelima, kehilangan nafsu makan, kemudian haus terus-menerus, dan darah pada feses. Nah, darah pada feses ini terjadi pada diare yang sudah parah ya teman-teman. Nah, pada diare kita harus waspada dengan gejala dehidrasi. Mengapa kok kita harus waspada dengan gejala dehidrasi? Dehidrasi itu jika dibiarkan terus-menerus dapat menyebabkan kematian. Nah, apa aja sih tanda-tanda dehidrasi pada anak dan orang dewasa? Tanda-tanda dehidrasi pada anak-anak, yang pertama itu anaknya terlihat lemas dan tidak mau minum. Yang kedua, matanya cekung dan tidak berair mata. Kemudian yang ketiga, bibirnya terlihat kering. Yang keempat, tidak pipis selama 6 jam. Dan yang keenam, jika kulit dicubit tidak kunjung kembali. Nah, ini tanda-tanda dehidrasi yang bisa kita lihat secara kasat mata ya teman-teman. Kemudian ya, tanda-tanda dehidrasi pada orang dewasa, yang pertama itu kelelahan dan tidak bertenaga. Yang kedua, hilangnya nafsu makan. Yang ketiga, lidah terasa kering. Yang keempat, kram pada otot. Dan yang terakhir, jantung berdebar. Kemudian bagaimana sih pencegahan untuk diare? Yang pertama, selalu mencuci tangan sehabis keluar rumah, sebelum makan, dan sesudah makan. Ingat, mencuci tangannya harus dengan sabun dan air bersih. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak.
Nah, mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak, dicuci dengan bersih ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, pemberian ASI kepada anak-anak di bawah usia 2 tahun. Ini untuk mencegah dehidrasi juga loh. Jadi pada anak-anak harus sering diberi ASI dan harus sering-sering minum. Itulah cara mengenali gejala diare dan cara pencegahannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.